Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fajar Yuhdi Santosa SPD. Saya guru kelas 6 SD Negeri Panggang, Desa Panggang, Kecamatan Gah, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil pelajaran matematika, materi operasi hitung campuran bilangan cacah kelas 6. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Pagi yang cerah, senyumnya cerah, semakin bertakwa. Yes, 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 aku pasti bisa bersemangat. Baik ya. Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk pertama kalinya Pak Fajar di sini akan mengingatkan kepada kita semuanya untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Ya, salah satunya pada saat ini ya, kemungkinan masih ada sisa-sisa daripada virus COVID-19. Jadi jagalah selalu untuk menjaga protokol kesehatan ya. Baik anak-anak, seperti biasanya dilanjutkan untuk berdoa sebelum belajar ya. Dipimpin Laura. Berdiri, siap memberi hormat. Selamat pagi Pak. Duduk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan, berilah petunjuk yang benar, aku menuntut ilmu amanah. Ya, baik. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi itu kita semakin mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini. Ya, baik anak-anak, seperti biasanya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri semuanya. Indonesia tanah airku. Silakan untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya adalah literasi. Di sini Pak Fajar beri waktu 5 menit untuk membaca kegiatan literasi pagi ini. Silakan. Sudah selesai ya anak-anak ya. Coba sekarang dibaca dengan keras. Apa dulu? Alinea yang pertama. Operasi hitung campuran ini merupakan operasi hitung yang merupakan operasi hitung gabungan dari beberapa operasi hitung lainnya, seperti operasi hitung penjumlahan, pengulangan, pembagian, dan perkalian. Keempat jenis operasi hitung tersebut dicampurkan jadi satu
kemudian apa? Mengerjakan atau memecahkan permasalahan yang berkenaan atau yang berkaitan dengan operasi hitung campuran itu, ya. Baik. Selanjutnya adalah persiapan belajar, ya. Disiapkan alat tulisnya anak-anak, siapkan diri kalian untuk belajar pagi hari ini, ya, dengan semangat. Pada materi sebelumnya kita adalah Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. ya. Adapun operasi hitung bilangan bulat itu ada beberapa, ya, ada 3. Yang pertama apa? Komutatif pertukaran. Kemudian sifat yang kedua yaitu Sifat asosiatif pengelompokan. dan yang ketiga Sifat distributif penyebaran. baik, inilah 3 sifat daripada operasi hitung bilangan bulat. Ya, sampai sini bisa dipahami masih ingat yang pelajaran sebelumnya? Ya. Baik anak-anak, ya. Berapakah, ya, jumlah siswa di SD Sumber Makmur? Ya, jika jumlah yang ada di awal adalah 915 siswa. Sedangkan pada tahun ini ada yang lulus sebanyak 250. Kemudian tahun ajaran barunya menerima siswa sebanyak 180. Ya. Ya, itulah nanti kita akan mempelajari dengan operasi hitung campuran bilangan cacah kelas 6, ya. Yang mana di dalamnya ada apa saja operasi pencampuran? Ada pengulangan, ada juga perkalian, kemudian yang terakhir ada pembagian, ya. Adapun bilangan cacah anak-anak, diketahui bilangan cacah ini dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak ada yang negatif. Kalau ada yang negatif itu namanya bilangan bulat, ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, siswa mampu memahami operasi hitung campuran bilangan cacah dengan tepat. Dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan operasi hitung campuran bilangan cacah dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu memecahkan permasalahan atau masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan cacah dengan benar. Baik, selanjutnya, kira-kira belajar ini bermanfaat apa tidak anak-anak? Ya, sangat bermanfaat, ya. Operasi hitung bilangan cacah ini bermanfaat sekali untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam keseharian kita juga tidak lepas dari perhitungan. Bahkan ketika kita membeli sesuatu atau belanja, coba setiap hari kita kira-kira belanja apa tidak? Iya. Beli jajan? Iya. Beli sesuatu? Iya. Nah, hampir setiap hari, bahkan setiap hari kita tidak lepas daripada beli. Pasti kita harus beli, ya, atau belanja. Dibutuhkan perhitungan yang tepat, ya. Sebagai pertanyaan pematik yang pertama, coba pertanyaan yang ada di pendahuluan tadi di sini, berapakah jumlah siswa di SD Sumber Makmur sekarang, ya? Jika di dalam permasalahannya diketahui jumlah siswa awalnya berapa ini? 915. Dan ada yang lulus sebanyak 250. Jadi dari 915 yang lulus atau yang keluar berapa? 250. Kemudian kedatangan siswa baru sebanyak 180 siswa. Berapa jumlah siswa di SD Sumber Makmur sekarang? Coba silakan dikerjakan, ditulis, diselesaikan permasalahan ini. Siapa yang dulu boleh menyampaikan jawabannya? Ya, silakan. 845. Berapa? 845. 845. Bagaimana? Betul? Jawabannya Laura apa? Jawabannya apa? Berapa? Sudah ketemu? Baik, ya. Dari pertanyaan ini, permasalahan ini, jawaban dari Laura tadi 840.
240, hasilnya adalah 665. Dan kemudian bertambah 180 siswa lagi. Jadi total siswa keseluruhan menjadi 845. Baik, jadi jawabannya Laura tadi betul? Alhamdulillah, betul, luar biasa, bagus. Ya. Selanjutnya anak-anak, di sini Pak Fajar akan memberikan gambaran. Ya, ditaruh dulu lagi pensilnya. Di sini Pak Fajar memberikan gambaran, yaitu ada gambar apa? Apel. Ya. Ada 5 buah apel, anak-anak. Kemudian kita kurangkan, ya. Jika apel yang jumlahnya 5 tadi kita kurangkan dengan 3 apel, kemudian kita jumlah lagi dengan 2 apel, maka berapakah hasilnya? Berapa? Ada yang sudah tahu jawabannya? Berapa? 4. Baik, kita buktikan ya. Coba 5 apel dikurangi 3 apel sama dengan berapa? 2. Kemudian dijumlahkan dengan 2 lagi. Ya, hingga kemudian akhirnya sama dengan berapa? 4 apel. 4 buah apel. Ya. Ini adalah operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Operasi hitung campuran itu bagaimana anak-anak? Adanya campuran dalam operasi hitungnya. Ada pengurangan, ada penjumlahan pada satu soal, ya. Dan bisa mungkin ada pembagiannya, kemudian ada perkaliannya, ada yang ada tanda dalam kurungnya. Baik, selanjutnya adalah pada operasi hitung campuran bilangan cacah, ya, ada urutan-urutannya, ya. Yang pertama dibaca apa? Pada dasarnya operasi hitung itu dimulai dari kiri ke kanan. Iya, operasi hitung itu dimulai dari kiri ke kanan. Gak ada yang ujung-ujung tengah, apalagi paling kanan. Kecuali nanti ada kekhususan. Seperti halnya kekhususan dalam operasi hitung, seperti memiliki tanda kurung. Ya, meskipun dia di tengah maupun di akhir, maka dikerjakan lebih dahulu. Ya, ini adalah operasi hitung pada bilangan cacah. Selanjutnya urutan yang ketiga, yaitu urutan yang mana perkalian atau pembagian dikerjakan lebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Dan selanjutnya yang keempat dibaca Laura. Perkalian dan pembagian memiliki keutamaan saling kuat, maka dikerjakan terlebih dahulu mana yang lebih awal muncul. Paling Ya. depan. Jadi jika ada perkalian dan pembagian, ya dua-duanya kan sama kuat, ya. Karena apa? Di sini perkalian dan pembagian dia terlebih dulu daripada penjumlahan atau pengurangan. Tetapi ketika ada perkalian dan pembagian ketemu dalam satu soal, maka mana yang perlu dikerjakan lebih dulu? Yang lebih awal muncul, atau yang paling depan, atau yang paling kiri, ya. Maka itu dikerjakan lebih dahulu, ya. Kemudian anak-anak, dan yang kelima dibaca bareng-bareng ini. Penjumlahan dan Baca bareng-bareng. Di tingkat yang sama kuat, maka dikerjakan terlebih dahulu yang mana yang ada paling depan. Iya, jadi penjumlahan dan pengurangan memiliki tingkat yang sama kuat, maka dikerjakan terlebih dahulu yang ada yang paling depan. Baik, silakan. Saya beri waktu 2 menit untuk dicatat. Ya, dicatat dulu. Sudah ditulis. Baik, selanjutnya anak-anak, ya. Sini akan ada contoh dari soal-soal dari kiri ke kanan itu yang bagaimana, Pak? Ya, ini. Ya, contoh soal yang tadi, ya. Jika ada seperti ini, maka dihitung dari kiri dulu. Di sini ada pengurangan, ada penjumlahan. Maka dihitung dari kiri dulu. Kenapa? Karena sama kuat penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya yang
ini anak-anak. Ya, dilihat ya. Ada tanda dalam kurung di sini. Maka yang ada tanda dalam kurung didahulukan ya. Selanjutnya ya, urutan operasi hitung campuran ya. Baik perkalian maupun pembagian, kalau ketemu penjumlahan sama pengurangan dikerjakan lebih dahulu, meskipun tepatnya di tengah maupun di belakang. Penjumlahan perkalian pembagian di belakang misalkan, tetap dikerjakan lebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, selanjutnya yang keempat, perkalian dan pembagian dikerjakan yang lebih dahulu ya. Jika ada perkalian dan pembagian karena sama kuat, kembali ke rumus yang pertama, dihitung dari yang paling kiri atau yang paling dahulu. Misalkan di sini, lihat ini. Di sini ada perkalian dan juga ada pembagian. Akan tetapi yang didahulukan adalah yang paling kiri atau yang paling dahulu ya. Dan selanjutnya yang kelima ya. Penjumlahan dan pengurangan dikerjakan mana yang lebih terdahulu. Sama seperti tadi, perkalian dan pembagian, ini penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan dan pengurangan mana yang lebih dulu dikerjakan lebih dulu ya. Baik. Selanjutnya ada video untuk kalian anak-anak ya. Silakan disimak perhatikan. Kita kerja. Sudah ya. Ya, tadi SPG-nya ya. Selanjutnya ya, contoh soal ya. Coba sekarang contoh soal yang pertama. Dari hasil 365 dikurangi 237 ditambah 356. Ya, seperti ini. Dikerjakan lebih dahulu. Yang posisinya di sebelah kiri. Kemudian baru yang sebelah kanan. Contoh soal yang kedua anak-anak. Pada soal ini karena memiliki tanda kurung, maka kita dahulukan yang mana? Tanda kurung. 25 dikurangi 15. Meskipun dia dikurangi tetapi dihitung lebih dulu. Ya. Kemudian selanjutnya baru diapakan? Pembagian dan perkalian sama kuat, maka kita mulai dari kiri dulu. 1440 dibagi 12. Nah, itu kita hitung lebih dulu daripada yang 54 dikali dengan hasil 25 dikurangi 15. Baru kemudian anak-anak 54 dikali dengan hasilnya tadi itu. Ya. Kemudian baru selanjutnya dijumlah. Selanjutnya yaitu contoh soal cerita pada operasi hitung campuran bilangan caca. Diketahui ada sebuah mobil truk berisikan 72 sak beras yang akan disetor ke distributor. Oleh distributor tersebut, seluruh beras itu akan disetor kembali secara merata kepada 9 penerima. Ya, 72 sak akan disetor secara merata kepada 9 orang penerima. Jika setiap sak beras itu disetor ke distributor dijual dengan harga Rp40.000, maka uang yang harus dibayarkan oleh masing-masing orang penerima beras ke distributor adalah berapa? Ya. Mana yang harus dihitung dulu anak-anak?
72 dibagi 9. Silakan dicoba dihitung dulu. Ya. Mana yang lebih dahulu nanti bisa merepresentasikan atau menyampaikan dari yang sudah dihitung. Bagaimana anak-anak? Sudah ketemu hasilnya? Sudah. Silakan coba. Alfa. Di dalam operasi hitung yang harus dikerjakan adalah bagaimana? 72 dibagi 9. Hasilnya ketemu berapa? Hasilnya ketemu 8. Jadi dari 9 orang penerima itu masing-masing menerima berapa sak? 8 sak. Ya. Kemudian selanjutnya Laura. Jika setiap sak beras itu dijual dengan harga 40.000, maka uang yang harus dibayarkan oleh masing-masing orang penerima berapa? Tadi itu hasilnya berapa tadi? 8 dikali dengan 40.000. 320.000. Betul sekali. Ya. Sampai sini paham anak-anak? Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk bertanya jika ada yang masih belum paham. Baik anak-anak, selanjutnya di sini ada video pembelajaran. Silakan diperhatikan dengan seksama. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengerjakan operasi hitung yang ulang dengan angka. Kita lihat contoh soalnya. Nomor 1. 6 dikali dalam kurung 4 sama dengan ini. Untuk mengerjakan operasi hitung yang ulang seperti ini, ada urutan operasi hitung yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita kerjakan dulu operasi hitung yang ada di dalam kurung. Kemudian urutan yang kedua adalah operasi hitung penggalian atau pembagian. Yang ini tergantung mana operasi hitung yang lebih. Kemudian yang ketiga adalah perubahan atau pengulangan. Sekarang kita kembali ke contoh pembagian. Kemudian kita perhatikan operasi hitungnya. Di sini ada penggalian, kemudian ini ada pengulangan yang di dalam kurung. Nah, karena ini ada operasi hitung di dalam kurung, maka kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian yang ini kita tunjukkan saja. Ini hasilnya. Sudah ya. Baik. Selanjutnya adalah LKPD. Ya, di sini sudah saya siapkan. Ya, silakan dikerjakan nanti secara berdiskusi. Mejanya bisa didekatkan. Dekatkan. LKPD lembar kerja peserta didik. Di sini ada lembar LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, untuk Alfa dan untuk Laura, silakan dikerjakan secara berdiskusi. Ya, sebenarnya ini dikerjakan secara berkelompok karena jumlah siswa kelas kita cuma berdua, maka silakan menjadi hanya satu kelompok dan kerjakan secara diskusi. Ya, silakan. Di dalam mengerjakan LKPD, selain diskusi, jika ada kesulitan bisa ditanyakan kepada Pak Guru. Ya. Baik, silakan untuk berdiskusi.
12 kali 3 36. 8 kali ditambah 36 sama dengan 24. 44 dikurangi 20 sama dengan 24. Ya, itu tadi contohnya. Ya, bagus. Selanjutnya yang terakhir nomor 5. Dan baca bersama-sama Warga sebuah buku tulis 3.250.000 dan harga sebuah bolpen 2.750.000. Jika dibeli 24 buku tulis dan 12 pulpen, berapa rupiah yang harus dibayar? Berapa? 111.000. Berapa? 111.000. 111.000. Baik, sudah bagus semuanya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih anak-anak sudah menyampaikan presentasi pada hari ini. Ya. Ya, alhamdulillah jawabannya baik, ya, sudah bagus. Selanjutnya anak-anak di sini Pak Guru ada lagu lagi supaya tidak stres untuk mengerjakan LKPD, ya. Yaitu lagu di sini senang, di sana senang, tapi liriknya tidak itu, liriknya dalam operasi hitung campuran. Ya, silakan dengarkan bersama-sama. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah paham semuanya? Sudah. Baik. Silakan dikerjakan soal matematika tentang operasi hitung campuran bilangan cacat. Ini untuk apa? Dan untuk Laura. Silakan dikerjakan. Ya. Jadi akan kita akan dulu nilai. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai pengerjaannya? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan. Nah, punya apa dan punya Laura. Baik, dari pengerjaan punya Ava ya mendapatkan nilai 85. Nah, kemudian sedangkan Laura mendapatkan nilai 89. Baik, itu penilaian harian hari ini ya. Dinamakan operasi hitung campuran. Bahwasanya materi kita pada hari ini dinamakan operasi hitung campuran dikarenakan operasi hitung ini melibatkan berbagai operasi hitung ya. Maka kita harus memahami aturan dalam operasi hitung campuran ini. Jadi kalau kita sudah memahami aturan dalam operasi hitung campuran, maka kita bisa mengerjakan permasalahan atau soal-soal yang berkaitan dengan hal operasi hitung campuran. Dan tentu dalam operasi hitung bilangan cacat. Baik, anak-anak yang terakhir
hari ini. Bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, ya. Ya. Selanjutnya adalah kesimpulan.